Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah mengenal keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beruntung sekali kita tinggal di daerah yang istimewa. Istimewa karena apa? Karena dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian daerah kita, daerah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Dan sampai saat ini banyak sekali tradisi yang terus diteruskan menjadi ikon daerah. Untuk itu, selamat mengikuti materi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan hari ini kita akan membawakan materi tentang keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta memang istimewa. Merupakan satu-satunya kota tua di Indonesia yang ditata berdasarkan konsep yang agung dan luhur oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau Pangeran Mangkubumi dengan konsep tata ruang menurut perjalanan hidup manusia. Dari mana manusia berasal dan akan kembali kemana. Pola ruang ini tercetus dalam pola tata ruang mulai masa bayi atau anak-anak sampai dewasa. Dan akhirnya kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kita akui, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama memang hebat. Kehebatan itu muncul saat menentukan letak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berada di antara 6 sungai, 3 di timur dan 3 di barat, serta Gunung Merapi di utara dan Segoro Kidul di selatan. Pola tata letak seperti ini adalah pilihan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang berdasarkan pulung menetapkan letak pada santuari area atau area suci. Nah, disinilah kehebatan merubah ajaran yang Hinduistis menjadi ajaran Islam Jawa. Menurut ajaran Hindu, daerah seperti khusus merupakan tempat bangunan suci. Nah, sekarang bisa kita lihat dari gambaran ini konsep tata letak yang tidak ada duanya di dunia. Kita lihat di sebelah barat ada 3 sungai seperti yang saya bilang di awal tadi. Ada Kali Winongo, Kali Bedok, dan Kali Progo. Nah, di tengahnya ini ada garis lurus yang vertikal ini. Terus ada Gunung Merapi di atasnya. Di tengah-tengahnya ini adalah Keraton Yogyakarta letak. Dan paling selatan ini adalah Segoro Kidul. Di sisi timur ada Kali Code, Kali Gajah Wong, dan Kali Opak. Tata letak keraton pada tanah Pinilih. Ini semua mempunyai filosofi yang nanti kita akan dalami bersama. Kota Yogyakarta ditata berdasarkan filosofi yang begitu mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, serta cerminan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Kholik, seperti tertuang dalam sumbu filosofis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Palputih. Bisa kita lihat ya, di gambar ini sudah ada garis besarnya. Ini Krapyak, ini Keraton, ini Tugu, dan ini adalah Gunung Berapi. Yang paling selatan adalah Laut Segoro Kidul. Sumbu filosofis itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kosmologi Jawa
tentang sinerginya atau harmonisnya dua unsur kehidupan yang diwakili oleh sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi dan Laut Selatan. Penerapan konsep budaya di atas atau sumbu imajiner dan filosofis pada tata ruang di daerah istimewa Yogyakarta itu telah menghasilkan apa yang oleh UNESCO disebut sebagai Saujana Asosiatif atau Associative Landscape yang merupakan panduan antara unsur budaya bendawi atau tangible dan tak bendawi atau intangible. Kota Yogyakarta dan sekitarnya sejak awal berdirinya hingga kini merupakan wadah perkembangan budaya Yogyakarta yang khas. Suasana kota yang khas itu telah menghasilkan sejumlah besar empu dan pujangga dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, filsafat, seni kriya, seni lukis, seni drama tari, seni batik, seni sastra, dan banyak bidang lainnya. Kita bisa lihat di layar sebelah kiri kita, yang paling atas, yang tengah, dan yang paling bawah. Para master di berbagai bidang itu masing-masing telah memberikan warna yang khas kehidupan budaya di Yogyakarta. Hal ini juga membuktikan kota ini sebagai pusat kreativitas. Bisa kita lihat lagi ya, di gambar di sebelah kiri kita layar, Deberg, Kampung Ketandan, dan Sendra Tari. Selanjutnya, pola tata ruang kota Yogyakarta diciptakan oleh seorang arsitek yang sangat jenius, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pangeran Mangkubumi sendiri, atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dirancang dan ditata dengan penuh kejeniusan yang memiliki makna atau filosofis yang sangat tinggi, menjadi prioritas yang paling penting di kawasan ini untuk tetap dipertahankan dengan pola linier atas garis yang berpusat di Keraton Yogyakarta dengan 2 titik sebagai penghubung yang berada di utara dan selatan. Maka inilah sumbu filosofis ini tercipta. Nah, seperti di layar sebelah kiri kita, ada garis linier atau lurus. Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi sangkan paraning dumadi manunggaling kawula lan Gusti. Dari mana manusia berasal dan akan kembali kemana? Seperti yang saya bilang di awal tadi, filosofisnya itu adalah kehidupan di dunia dan kemana kita setelah itu. Sawiji atau konsentrasi tinggi dengan penjiwaan total. Greget itu semangat tinggi tanpa bertindak kasar. Sungguh atau penuh percaya diri namun rendah hati. Ora mingkuh, pantang mundur, dan disiplin diri. Hame mayu hayuning bawono atau mempercantik dunia yang sudah cantik, melestarikan dan memelihara. Golong gilik jumbuhing kawula Gusti, manunggaling kawula lan Gusti, kemanunggalan Sang Pencipta dengan hambanya. Ini saling terikat ya, budaya perilaku, filsafah hidup, dan pandangan hidup. Dari kita mungkin sudah tahu apa itu golong giling, nanti kita akan ulas bersama. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan mengantarkan manusia ke Tugu Golong Giling, simbolisasi ketuhanan, keimanan, dan ketakwaan. Ini gambaran singkatnya, alon-alon utara, menggambarkan manusia dilepas dengan mengerti arti baik dan buruk, siang dan malam.
Di sini manusia belum memiliki keseimbangan dalam aspek nafsu dan nurani. Pangurakan, simbolisasi kegelisahan remaja dalam mencapai keimanan dan ketakwaan antara keseimbangan, nafsu, dan spiritual nurani. Marga mulya telah terbangun keseimbangan lahir dan batin dalam mencapai kedewasaan. Marga tama, manusia mengerti hakikat hidup dan kehidupan. Tugu golong giling, keimanan dan ketakwaan sebenarnya ada di tugu golong giling. Dari sini bisa kita lihat simbolisasi ketuhanan, keimanan, dan ketakwaan. Nah, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya tadi, golong giling. Perkataan golong giling sudah mendarah daging bagi masyarakat Jawa, khususnya. Populer sebagai cangkriman atau teka-teki di masyarakat. Tukung, bukung, guno, tole. Metu plengkung, mlebu plengkung, tugu ono pentole. Golong artinya bentuknya bulat sempurna, gambaran manunggaling. Giling, bentuk tidak sempurna kawula lan Gusti. Ini adalah gambaran tugu golong giling. Sebelum adanya renovasi atau pemugaran, bentuknya seperti ini. Sebelahnya, ini setelah terjadi pemugaran. Perkataan golong giling sudah mendarah daging bagi masyarakat Jawa khususnya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Tukung, metu plengkung, bukung, mlebu plengkung, guno tole, tugu ono pentole. Sebagai identitas perjuangan bangsa, ini mempunyai makna golong giling tadi, kemanunggalan abri dan rakyat. Dalam bahasa Jerman, Deutschland über alles. Hitler dalam bukunya menikap negara adalah saya. Zaman Louis keempat, negara adalah saya. Jepangnya samurai. Golongan berani mati. Jadi, filosofi tugu golong giling ini juga menunjukkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Keraton Yogyakarta. Keistimewaan lainnya bahwa Yogyakarta dengan Kasultanan dan Kadipaten mempunyai peran yang sangat penting dalam masa perjuangan negara Republik Indonesia. Dalam sejarah Yogyakarta, Piagam 19 Agustus tahun 1945. Piagam dari Bung Karno kepada Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8. Penghargaan atas bergabungnya Kasultanan dan Kadipaten dengan Republik Indonesia. Sudah sering kita lihat ya. Di bawahnya ini. Amanat 5 September tahun 1945. Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagai ibu kota Republik Indonesia, tanggal 4 Januari tahun 1946 sampai 27 Desember tahun 1949. Serangan umum 1 Maret, 300 prajurit gugur. Kita lihat artefak yang ada di Yogyakarta. Ada Keraton Yogyakarta, Malioboro, Pasar Mringharjo, dan Tugu Jogja. Artefak lainnya ada Taman Sari, Candi Prambanan, Candi Ratu Mboko, Benteng Frederiksburg. Nah, budaya-budaya yang ada di Yogyakarta meliputi pagelaran wayang kulit, tari tradisional, musik gamelan, batik.
grebek. Ini yang sering ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja juga. Ada tumpeng, ada prajurit keraton, dan ada grebek Maulid Nabi. Makanan-makanan khas daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin bagian dari anak-anak sudah sering menjumpai atau masih sering menjumpai makanan-makanan ini di pasar, di rumah, di jajanan-jajanan sekolahan. Ada gudeg, cenil, jadah tempe, bakpia, dan lain-lain. Terima kasih anak-anakku. Demikian pemaparan tentang budaya keistimewaan Yogyakarta. Tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, dan selalu memakai masker ketika berada di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi tentang keistimewaan Yogyakarta. Silahkan anak-anakku untuk aktif mengikuti informasi grup WhatsApp kelas masing-masing.